bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Jember, Angkatan 11, kelas 223. Saya Siti Junaida, saya adalah guru di Unit Dinas SD Negeri Bangsal Sari 3. Dan rekan saya Muhammad Saifuddin dari Unit Dinas SMPN 1 Tangguh. Dan rekan Saya Muhammad Adib Fauji dari SDN Bangsal Sari 2. Kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik nih. Suku apa sekarang di sekolahnya? Kesibukan saya selama di sekolah itu kami kan di sekolah saya habis melakukan ATS, asesmen pernah semester 1 ya. Selama saat ini saya masih sibuk untuk menilai LKPD-nya anak-anak. Oh, masih koreksi ya Pak? Koreksi. Oh iya nih Pak Adib, ini kan berhubung kita mau melakukan kegiatan proses kucing. Iya. Jadi kan Pak Adib akan berperan sebagai coach. Maka sebelum Pak Adib melakukan coaching dengan kucing nanti kita awali dengan pra-observasi. Pada kegiatan ini nanti ada beberapa pertanyaan dan pernyataan dari saya yang berkaitan dengan kesiapan Pak Adib berperan sebagai coach. Dari kegiatan pra-observasi ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama nanti ada beberapa keterampilan yang saya amati dari Pak Adib ketika melakukan coaching. Ada 3 keterampilan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta bagaimana Pak Adib bisa merumuskan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga saya akan mengamati tentang alur yang digunakan dalam percakapan coaching. Nanti alur apa yang akan digunakan. Gitu, Pak. Jadi ya, nanti ketika kegiatan kita biar bisa berjalan dengan lancar. Beberapa pertanyaan Pak Adib yang akan saya sampaikan akan nanti memiliki kesiapan yang matang sebelum melakukan kegiatan coaching. Oke, yang pertama Pak Adib, ketika berperan sebagai coach, ya, keterampilan apa yang ingin Pak Adib kembangkan nanti? Yang pertama, keterampilan yang saya ingin kembangkan yang dalam Bapak sampaikan tadi, bahwa keterampilan yang saya inginkan itu ada 3 poin Bapak. Pertama present, yaitu kehadiran penuh. Terus kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Memberikan pertanyaan. Ketiga itu harus dikuasai oleh seorang coach dalam membimbing kucing menyelesaikan permasalahan. Dari ketiga keterampilan itu Pak Adib inginnya nanti saya fokus mengamati bagian mana atau keterampilan mana yang saya fokus mengamati? Dari ketiga keterampilan itu saya ingin memfokuskan kepada yang mendengarkan aktif. Kenapa? Karena saya ingin bisa merumuskan pertanyaan atau menggiring kepada kucing untuk menemukan sebuah solusi yang kucing inginkan. Jadi Pak Adib ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan yang aktif, maka setelah dari proses mendengarkan itu bisa menyimpulkan masalahnya, yang bisa merumuskan pertanyaan yang bisa menggiring kucing menemukan solusinya sendiri. Baik. Dari pertanyaan yang tadi, mengapa Pak Adib kok ingin mengembangkan, ingin mendengarkan dengan aktif? Tujuannya kan karena ingin merumuskan, tapi kenapa kok menentukan aktif? Apakah ada kelemahan atau bagaimana? Ya, kelemahan saya itu karena saya itu ketika berbicara dengan orang itu sering tidak fokus, apalagi berbicara yang terus menerus. Iya, saya kurang fokus gitu. Jadi ingin saya tingkatkan dalam mendengarkan aktif. Intinya Pak Adib itu nggak bisa mendengarkan fokus ketika orang berbicara terus, gitu ya, jadi monoton. Iya. Jadi harus Hilang konsentrasi kan? Hilang konsentrasi. Gitu. Kemudian dari proses pra-observasi kita Pak Adib, Iya. yang
yang Pak Adib harapkan dari proses nanti, proses ini selesai, kemudian coaching, adanya pasca observasi, yang Pak Adib harapkan apa? Yang saya harapkan itu saya ingin meningkatkan mendengarkan aktif agar supaya saya bisa menggiring pada uji, bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh uji, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi Pak Adib ini sebenarnya sudah menyiapkan ya beberapa keterampilan sebagai coach. Ya. Artinya kalau saya dapat simpulkan, berarti memang sebenarnya sudah siap untuk Betul, berpraktek betul. sebagai coach, sudah disiapkan. Baik, untuk selanjutnya nanti tinggal saya melakukan observasi ketika Pak Adib melakukan coaching dan Bapak sebagai coach. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan praktek coaching. Terima kasih, semoga berhasil. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Junaida. Waalaikumsalam Pak Adib. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya keadaannya baik Pak. Ya. Tapi kemarin saya menghubungi Pak Adib itu memang ada yang sedang saya pikirkan. Oh, gitu. Jadi saya punya PR untuk kelas rendah nih Pak. Kira-kira pertemuan pada kali ini topik apa yang mau Ibu bahas? Pembelajaran untuk kelas rendah Pak. PR saya ingin saya sampaikan tadi, mungkin ada pencerahan yang bisa menambah solusi. Mungkin Ibu bisa menceritakan tentang yang dimaksud PR itu PR yang bagaimana? Jadi kemarin itu kan pelaksanaannya di kelas 3 ini Pak Adib. Jadi kelas 3 ini menurut saya kelas rendah memang, tapi kan 1 tahun kemudian itu mereka akan jadi kelas 4 dan itu sudah startnya kelas tinggi. Iya. Makanya saya itu ke anak-anak tuh, berarti anak-anak peralihannya gitu, kegiatan pembelajarannya itu mulai saya optimalkan supaya siswa itu bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus pembelajaran yang telah Ibu ceritakan tadi, yang ingin Ibu inginkan itu pembelajaran yang bagaimana? Jadi kemarin ini gini, yang terus kemudian jadi saya kepikiran gitu ya Pak. Saya sudah siapkan konsep, kemudian modul ajar itu sudah, medianya sudah, kemudian saya siapkan video pembelajaran juga. Saya ngajar kelas, saya bawa peralatan, LCD, proyektor, laptop. Nah, anak-anak memang terlihat tertarik. Betul. Setelah tertarik itu kemudian saya sampaikan materi dengan PPT, mereka menyimak, mereka masih antusias. Kemudian saya putarkan video pembelajaran tentang gerakan-gerakan sholat gitu. Anak-anak itu masih terlihat asik gitu, mengikuti pembelajaran. Nah, saya harapkan setelah saya memberikan video, kemudian mereka itu melakukan aktivitas pembelajaran yang berikutnya, mereka akan tetap aktif seperti itu. Nah, ternyata itu tidak terjadi Pak. Setelah video itu saya tampilkan, kemudian anak-anak memang melihat ketika itu, tapi setelah itu mereka masih lagi Pak. Oh gitu, oke. Tadi Ibu sempat menyinggung kata aktif. Maksudnya aktif itu di sini masalah tindakan atau aksi seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi ketika anak-anak melihat video itu kan terlihat dari wajahnya itu mereka menikmati, kemudian mengikuti pembelajaran. Nah, setelah itu kemudian saya berikan pertanyaan untuk ngecek seberapa pemahaman mereka dengan materi yang saya sampaikan. Nah, setelah itu mereka mulai ketika menjawab pasti sudah Pak. Kemudian setelah itu akhirnya coba kalau nggak bisa secara lisan kerjakan ini sudah soal dari guru. Ya sudah begitu saja. Saya harapkan mereka itu tetap semangat dan antusiasmenya itu sampai dari pembelajaran seharusnya. Maksudnya itu aktif itu apakah pembelajaran itu maksudnya berdiskusikah seperti itu, apakah yang lain? Saya harapkan tuh misalnya anak-anak aktif itu kegiatannya contoh mereka bertanya dari video atau dari paparan yang saya sampaikan materi, atau mereka bercerita mengulang yang menarik dari tadi itu kok ternyata seperti ini dengan temannya.
bawah gitu Iya. Pak. Jadi saya merasa apakah mana aku untuk kegiatan diskusi Kita gitu. sudah itu ya. Apa ya? Langkah-langkah yang sudah Ibu ceritakan tadi, kayak diskusi dan yang sebagainya, apakah itu sudah tertera dalam RPP atau modul ajar yang telah Ibu buat? Oh, di RPP tidak saya cantumkan diskusi Pak, karena kan saya masih ragu-ragu apakah anak-anak ini kalau diberi kegiatan lanjutan diskusi itu mereka bisa. Tidak. Ya, jadi mungkin ketika tadi disampaikan tadi kelas 3 mungkin bisa ya Pak diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Mungkin. Sudah bisa ya Pak. Ya, Oke, bisa. berarti ya nanti saya revisi RPP saya Pak, saya masukkan sudah kegiatan diskusi itu mencoba di kelas 3. Mungkin dari Ibu kegiatan pembelajaran tadi, adakah kegiatan yang perlu ditambah agar murid-murid itu siswa bisa menjadi lebih aktif lagi? Kalau diskusi itu kan kelanjutannya biasanya mempresentasikan Iya, hasil diskusi maju, kelompoknya. betul. Kalau presentasi itu ya saya pikir anak-anak kemampuan untuk bicara di depan itu Oke. masih sangat minim karena kelas 3. Tapi kalau harus dipresentasikan dalam bentuk yang lain, tidak harus bicara di depan, mungkin dengan menampilkan skema atau bagan itu kelas 3 bisa Pak, karena sebagian mereka itu suka menggambar. Oke, wah Ibu sekarang sudah mulai teliti ya tentang kebutuhan dari murid ini, sehingga pembelajaran nanti juga akan mengarah pada pengimplementasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh iya Pak, Oh. ya terima kasih Pak Adik. Jadi saya jadi teringat ini Ya. tentang pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Berarti nanti dari hasil diskusi yang tadi bagan itu sebenarnya juga bisa saya tingkatkan karena ada 5 anak itu yang saya lihat mereka pintar gambar Pak. Ya. Jadi tidak hanya bagan, mungkin poster mampu untuk 5 anak ini. Ya benar Pak. Jadi nanti produk hasil dari diskusi itu tidak harus satu, tapi sesuai dengan profil belajar mereka, bakat dan minatnya. Oke, ya berarti nanti ada revisi ya Bu RPP-nya terkait dengan Ya, kegiatan ya ini Pak. dan strategi pembelajarannya. Ya, berarti saya akan memasukkan strategi pembelajaran yang berbeda dan di situ sudah dimasukkan unsur pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Terus apa itu bisa langsung dilaksanakan atau mungkin ada hanya terbayang kendala apa yang saya kendala yang menyebabkan saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran aktif itu? Kalau Kendala. dari yang saya siapkan, karena sebagian sudah seperti sarana dan itu sudah saya siapkan sebelumnya, saya tinggal menambahkan produknya tadi. Persiapan saya bisa, tapi untuk pelaksanaan anak-anak mengerjakan tugas ini namanya bentuk bagan atau nanti dalam bentuk poster itu pasti anak-anak butuh kertas, warna, spidol dan sebagainya. Anak-anak ini pasti butuh hiburan gitu. Ya, jadi kalau untuk iuran saya mungkin ya pasti butuh kerja sama-sama di kelasnya. Oke, untuk melakukan tindakan yang Ibu inginkan agar pembelajaran itu bisa berhasil dan berjalan dengan lancar, apakah Ibu ini melakukan sendiri apa butuh dengan dukungan dari guru yang lain? Kalau untuk pembelajaran kegiatan siswanya dengan konsep RPP yang sudah saya revisi, insya Allah sudah bisa berjalan. Harapan saya siswa aktif itu insya Allah bisa terwujud. Cuma untuk eksekusi produk yang harus mereka kumpulkan, saya butuh dukungan dari guru kelasnya. Jadi ya saya pasti nanti menghubungi dan menginformasikan bahwa anak-anak itu dalam 1 minggu ke depan itu mengumpulkan uang untuk iuran tugas pelajaran agama. Mungkin itu Pak. Oke, wah, semangat sekali Bu pertemuan kita kali ini. Terus kira-kira kapan timingnya itu untuk melakukan itu? Ini kan sudah memasuki tengah semester. Iya. Mungkin ya setelah tengah semester ini saya sudah mulai mencoba untuk menerapkan
diskusi di beberapa subbab nanti yang sesuai di kelas 3. Dan khusus juga saya harapkan selalu semangat ya, karena tanpa ada kesemangatan kita mungkin akan sulit sekali untuk mewujudkan apa yang kita inginkan ya. Oke, saya tunggu cerita suksesnya ya Bu. Ya, terima kasih Pak Adik. Ini dapat bonus tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadinya saya sempurnakan sampai ke strategi yang nanti implementasi pembelajaran berdiferensiasinya. Terima kasih atas waktunya Pak Adik. Ya, sama-sama. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat. Membawa manfaat kita semua dan bagi murid-murid kita semua. Amin. Terima kasih Pak Adik. Oke, terima kasih. Cukup sekian Bu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adi, tadi kan sudah praktek coaching ya. Iya. Dari proses kita tadi praobservasi, memeriksa kesiapan Pak Adi sebagai coach. Sekarang kita lakukan kegiatan pasca observasi. Kita akan melakukan refleksi dan beberapa evaluasi serta pencapaian yang telah Pak Adi peroleh dari praktek menjadi coach. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, nanti silakan menjawab. Juga saya akan menyampaikan beberapa pendapat dari hasil observasi saya. Untuk yang pertama tadi kan sudah praktek sebagai coach. Nah, menurut pendapat Pak Adi sendiri sebagai coach, tadi performanya sebagai coach itu bagaimana? Apakah sudah puas, sudah merasa optimal, ataukah masih perlu ditingkatkan lagi? Ya, alhamdulillah untuk performanya sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan sesuai alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan juga kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari uji tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Jadi tadi Pak Adit sudah merasa bahwa optimal sebagai coach, sudah menerapkan langkah-langkah kita dengan mudah, kemudian juga bisa memancing coaching untuk merumuskan solusi dari permasalahannya. Iya, betul. Sekarang Pak Adit sudah bisa menyampaikan seperti itu. Indikator apa yang membuat Pak Adit itu bisa merasa bahwa tadi sudah optimal melakukan coach kepada diri mereka? Apa yang membuat Pak Adit merasa sudah optimal? Karena dari hasil kegiatan uji tadi, si uji ini sudah bisa merumuskan permasalahannya dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Junaidah tadi. Ya, dengan berbagai pertanyaan yang saya lontarkan tadi, alhamdulillah Bu Junaidah sudah merasa puas. Jadi tadi indikator Pak Adit menyampaikan bahwa Pak Adit sudah optimal itu karena Bu Junaidah sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu. Kemudian apakah ada indikator lain selain Bu Junaidah itu sudah bisa menemukan solusinya sendiri? Kayaknya sudah gitu ya. Baik. Kemudian dalam proses coaching tadi, apakah Pak Adit bisa mengamalkan, apakah Bu Junaidah itu bisa bercerita dengan nyaman? Ya, alhamdulillah Bu Junaidah itu dengan asik bercerita tentang permasalahannya dan sangat terbuka Bu Junaidah itu. Sehingga saya itu sebagai coach merasa bisa menemani, bisa memberikan mengarahkan kepada Bu Jun untuk menemukan solusinya. Baik, jadi dari tadi penjelasan Pak Adit saya bisa menyimpulkan bahwa sudah berjalan optimal Pak Adit. Baik, nanti selanjutnya saya sudah memiliki beberapa hasil observasi saya tadi melihat Pak Adit sebagai coach, saya mengamati suasana yang terjadi. Kalau yang hasil pengalaman saya tadi memang Pak Adit sudah lengkap alurnya mulai dari
tujuan umum, tujuannya sudah ditanyakan dan dijawab dengan jelas dan juga, kemudian identifikasi juga saya bisa menjelaskan masalahnya, kemudian juga ada rencana aksinya, ada juga dalam memancingnya, kemudian juga ada tanggung jawabnya. Selanjutnya yang saya amati tadi suasana Pak. Jadi tidak kalau orang ceritanya itu bisa ngomong terus sambil tangannya gerak-gerak, berarti itu dia merasa nyaman. Berarti di situ yang saya amati tadi sudah bisa menciptakan suasananya. Tapi juga ada beberapa hal yang menurut saya harus ditingkatkan. Itu adalah reaksi Pak Adit untuk memberikan apresiasi. Jadi memvalidasi, mengapresiasi yang sudah disampaikan Bu Jun. Tadi kan Bu Jun aja kan ngomongnya sangat panjang. Jadi itu perlu lebih banyak diapresiasi. Oke. Kemudian dari yang sudah saya sampaikan hasil observasi saya tadi, mungkin ada yang berbeda menurut Pak Adit. Apakah sama seperti yang saya rasakan, seperti tadi yang saya sampaikan ketika melakukan uji? Apakah ada yang berbeda dari atau kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan? Kayaknya sudah pas Bapak yang Bapak rasakan dengan yang saya rasakan itu sudah sama. Yang disampaikan oleh Bu Jun itu sudah Bu Jun itu merasa puas. Itu sudah pas ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Baik. Kemudian tadi di awal tadi kan menyatakan ada yang ingin dari 3 keterampilan tadi, ada satu yang ingin lebih dikembangkan karena Adit merasa itu masih di bawah daripada 2 yang lain. Dari hasil kucing tadi bagaimana menurut Adit? Apakah keterampilan itu ada peningkatan atau masih tetap seperti itu atau justru malah turun? Alhamdulillah yang saya rasakan tadi yang saya pilih itu mendengarkan aktif. Itu alhamdulillah saya lakukan itu dengan baik ya. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Junaida itu dengan teliti dan saya menerima tidak sebagainya. Alhamdulillah ini apa yang saya tadi patutkan mendengarkan aktif itu tidak lancar. Alhamdulillah dalam pelaksanaan kucing ini meningkat. Bagaimana tadi Pak Adit bisa meningkatkan, bisa lebih aktif mendengarkan? Apakah menemukan trik sesuatu? Yaitu pertama mindfulness Bapak. Dengan penuh saya terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Junaida. Sehingga ketika bisa hadir penuh, bisa mendengarkan secara aktif terus bisa memahami permasalahan yang dialami oleh Bu Junaida. Jadi kan sudah menjelaskan panjang lebar berbagai ke depan rencana tidak lanjutnya Pak Adit akan terus konsisten meningkatkan atau progres dari keterampilan coach ini apa yang akan dilakukan? Pertama saya akan tetap belajar secara konsisten dan selalu bertanya kepada yang lebih paham, dan juga saya akan mencari kunci-kunci lain yang mempunyai permasalahan yang berbeda. Jadi kalau permasalahan yang berbeda itu berarti pengalaman kita menjadi lebih banyak. Jabatan kita semakin banyak. Jadi mencari kunci-kunci dari murid gitu ya. Baik. Saya rasa tadi sudah lengkap Pak Adit. Mulai dari pra-observasi kucing, juga dari observasi juga lengkap. Kemudian pasca observasi tidak lanjutnya sudah jelas. Nanti perlu saya sampaikan Pak Adit bahwa kegiatan ini akan saya tuliskan di lembar supervisi akademik. Baik, jadi nanti Pak Adit bisa mempelajari lagi referensi yang akan saya tuliskan di situ. Kemudian juga konsisten terhadap tindak lanjut yang ke depan dilakukan. Demikian Pak Adit yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Adit. Sama-sama Bapak. Semoga ke depan saya dan Pak Adit bisa menjadi lebih baik, lebih berpengalaman. Ya. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih.